Kak, ini apa sih Kak? Nih sosial media isinya Virgo, ini Virgo. Ada poster-posternya, itu apaan sih? Kamu juga pakai topeng? Aduh, tenang. Nanti akan aku ceritain semuanya tentang Virgo di cerita di ruang tunggu. Cerita di ruang tunggu nih? Iya. Jadi kali ini kita ada di segmen Cerita di ruang tunggu. Oke, cerita di ruang tunggu. Bedanya apa dengan cerita ruang tunggu? Apa tuh bedanya? Kita kenalin dulu lah sebelum kita lanjutin obrolannya. Kembali lagi sama aku Dirdra. Dan aku Nabila. Lagi jadi Virgo dia ya? Iya. Oh iya. Aku belum. Kok bukan Nabil? Apa? Aku Aries. Oh Aries, bukan Virgo. Bukan Virgo. Oh gitu. Ada. Aries. Sebenarnya, nah kita lanjutin lagi obrolannya ya teman. Aku kepo sebenarnya si Virgo tuh apa sih? Virgo the Sparkling sih lebih tepatnya kalau di sosmed udah rame guys. Virgo the Sparkling. Iya ya, lagunya udah ada, poster-posternya udah ada. Iya, apa sih itu? Kak, ceritain dong. Ceritain nggak ya? Ceritain lah. Ya pada tahu, aku biar tahu juga. Mumpung kita lagi di ruang tunggu sama-sama nunggu. Tolong ceritain dong biar kita tertarik gitu. Oke. Boleh ya? Oke, kalau gitu aku akan cerita tentang Virgo and Sparklings season 1. Oke. Spoiler alert ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum membaca Virgo and Sparklings season 1 di webtoon, dimohon pengertiannya ya. Virgo and Sparklings adalah sebuah komik webtoon yang pertama diterbitkan di tahun 2017 oleh Bumi Langit. Komik ini ditulis oleh Anissa Nisfihani dan digambar oleh Eligo. Berdasarkan dari karakter Virgo ciptaan oleh Yan Mintaraga pada tahun 1973. Virgo and Sparklings sendiri berkisah tentang 3 orang mahasiswi, Riani, Monica, Usi, yang sama-sama suka musik dan kemudian membentuk band. Lalu mereka menghadapi banyak lika-liku untuk mencapai mimpi mereka menjadi band yang besar. Season 1 ini berfokus pada pengenalan Riani, keanehannya, pertemuannya dengan Monica dan Usi, hingga akhirnya mereka membentuk sebuah band, yaitu bernama Virgo and Sparklings. Mereka lalu mendapatkan penggemar setia pertama, konflik besar pertama yang mereka hadapi, dan momen-momen penting lainnya di awal kiprah mereka sebagai sebuah band. Dan juga kisah cinta Riani terhadap kakak tingkatnya. Cerita season 1 ini dimulai dengan diperkenalkannya Riani sebagai seseorang yang memiliki sinestesia. Apa sih sinestesia itu? Sinestesia adalah kemampuan untuk melihat warna dari suara. Misalnya nih, warna suara putih itu berarti orang itu lagi jujur. Atau ketika hujan itu berwarna biru, ketika gerimis berwarna biru muda. Kalian bisa lihat nggak sih? Nah, Riani menganggap ini sebagai keanehan. Selain sinestesia tersebut, dia bisa mengeluarkan percikan api dan listrik dari tubuhnya. Aneh banget kan? Nah, karena keanehan itulah Riani merasa minder dan tidak percaya diri. Nah, karena keanehan itu, Riani menyembunyikannya dari orang lain dan dia takut akan dikucilkan oleh teman-temannya. Di hari pertama Riani ospek sebagai mahasiswi baru, dia kehujanan dan bertemu dengan kakak tingkat yang bernama Leo. Tapi dia ini agak rese sih, bukannya minjemi payung, tapi malah, dek cepetan dikit. Rese banget pokoknya di pertemuan pertama mereka. Nah, gara-gara kehujanan, si Riani ini datang terlambat. Udah datang terlambat, salah kostum pula. Dan akhirnya dia dihukum oleh kakak-kakak tingkatnya. Termasuk si Kak Leo ini yang memprovokasi. Udah dihukum aja adik itu. Pokoknya nyebelin banget kesan pertama Riani dan Leo ini. Ternyata Riani ini salah kostum gara-gara kesalahan teman sekelompoknya yaitu Monica. Akibatnya Riani jadi dikucilkan oleh teman-teman seangkatannya. Ketika sedang menjalankan hukuman membersihkan ruang BEM, Riani iseng bernyanyi sambil mainkan gitar. Terus tahu-tahu salah satu temannya nyamperin Riani. Ternyata itu si Monica tadi. Setelah memperkenalkan diri dan meminta maaf, Monica membantu Riani membersihkan ruang BEM. Karena Monica nggak sengaja denger Riani bernyanyi dan bermain musik tadi, dia langsung refleks, yuk kita ngeband bareng. Itu memang kayak out of the blue, tiba-tiba dia ajak ngeband. Riani kayak nge-freeze kan. Hah?
Sementara Riani kan di awal tahu dia tuh sebagai orang yang takut kalau ketahuan punya keanehan, dan dia takut juga dikucilkan oleh teman-temannya kalau ketahuan punya kemampuan itu. Nah, besoknya, tapi karena bujuk rayu Monica, Riani akhirnya kejebak untuk ikut ngeband bareng Monica dan temannya. Lalu kita dikenalkan dengan tokoh bernama Usi, seorang cewek cantik yang crazy rich dari Surabaya. Namun pertemuan mereka tidak terlalu baik karena Usi langsung meremehkan Riani. Usi pun menantang Riani untuk membuktikan kemampuannya di studio band. Setelah ditantang Usi, Riani akhirnya membuktikan skillnya. Setelah mendapatkan pengakuan Usi, Riani pun resmi bergabung bersama Usi dan Monica. Ketika mereka sedang merekam penampilan mereka mengcover lagu Rindu Band, sebuah band indie yang mereka sukai atau kagumi, untuk diupload ke YouTube, yaitu kayak platform video gitu, Usi punya ide untuk mereka pakai topeng dan kostum untuk menutupin identitas mereka, sekaligus biar Riani nggak gugup gitu. Soalnya dia di depan kamera agak gugup nih teman-teman, takut direkam. Lalu mereka tuh nyadar kalau mereka tuh punya zodiak yang sama ketika mereka nyari-nyari nama band. Dan akhirnya karena mereka sama-sama Virgo, mereka akhirnya oke, nama band kita Virgo, biar lebih catchy gitu. Mereka tambahin And the Sparklings biar band mereka bersinar seperti sparks. Video yang mereka rekam tadi diupload ke YouTube. Nah, lalu tuh viral. Walaupun ada yang ngomen, ih kostumnya jelek banget, norak gitu. Tetapi ternyata ada yang merasa terancam dengan popularitas mereka dengan video viral tadi. Siapa yang terancam? Yaitu Rindu Band. Karena mereka dibanding-bandingin, lebih bagus dari Rindu Band. Jadi Rindu Band merasa tersaingi dengan band yang tiba-tiba muncul ini, yang amatir ini. Nah, selain mendapatkan komen yang negatif, ternyata Virgo and Sparklings juga mendapatkan komen-komen positif dari akun yang bernama Sasmi. Nah, dari Sasmi inilah terbentuklah fans club Virgo and Sparklings pertama kali. Sasmi lalu diundang untuk bertemu dengan para personel Virgo and Sparklings dan menyaksikan mereka latihan. Di tengah keaguman Sasmi melihat Virgo and Sparklings latihan, Sasmi itu ngomong kalau kok warnanya Monica itu ya warnanya kuning, terus warnanya Virgo kayak gini, terus warnanya Usi kayak gini. Musik mereka berwarna-warni, sehingga si Riani langsung jangan-jangan Sasmi ini juga sama kayak aku ya, punya sinestesia. Ternyata enggak teman-teman, Sasmi enggak punya kekuatan sinestesia tersebut. Dia hanya belajar dari membaca buku dan artikel tentang sinestesia. Sasmi akhirnya menjadi orang yang pertama tahu tentang kemampuan Riani. Setelah itu, mereka mendapatkan kabar bahwa Rindu Band mengajak collab mereka. Tuh, pasti ketika mereka tahu idola mereka mengajak collab, tuh mereka langsung seneng banget, excited. Dan akhirnya, mereka menyetujui untuk collab. Riani, Monica, Usi, Sasmi kemudian bertemu dengan Rindu Band. Dan mereka merekam performance mereka bersama Rindu Band. Walaupun hanya 2 personel Rindu Band yang datang, yaitu Andik, si vokalis, lalu Ren, si drummer. Tanpa diketahui personel-personel Virgo and Sparklings, Andik dan Ren diam-diam punya niat buruk. Mereka mengupload video rekaman latihan yang kacau balau yang belum siap ke YouTube dan nambahin dengan caption-caption yang jelek, sehingga Virgo and Sparklings itu mendapatkan haters dan komen-komen yang sangat-sangat negatif yang mencelah mereka. Usi yang belum mengetahui kalau Rindu Band pelakunya itu menuduh Sasmi, karena Sasmi tiba-tiba menghilang semenjak kejadian itu. Apalagi Sasmi yang merekam video tersebut. Di saat masa-masa kebingungan itu, Riani malah diajak makan es krim oleh Kak Leo. Aduh, kesempatan banget ya. Ketika ia mengobrol dengan Leo, Riani dengan kemampuan sinestesia menyadari kalau Rindu Band yang berbohong. Sampai akhirnya Sasmi membalas chat Riani dan mereka akhirnya bertemu. Sasmi lalu menjelaskan kalau bukan dia pelakunya, dan karena Riani bisa membaca warna suara, dia tahu kalau Sasmi itu jujur. Di saat bersamaan, Monica sama Usi juga sadar kalau ternyata pelakunya bukan Sasmi, dan mereka mulai mencurigai Rindu Band. Kemudian Riani dan Sasmi nggak sengaja tuh papasan dengan Ren. Dari interaksi antara Riani dan Ren, Riani tuh semakin yakin kalau pelakunya adalah Ren dan Andik. Setelah tahu nih kalau ternyata yang melakukan itu adalah Rindu Band yang mereka kagumi, itu
mereka bertiga, Monica, Usi, sama Riani langsung shock berat. Mereka kecewa seberat-beratnya. Dan setelahnya, mereka akhirnya memutuskan untuk melangkah maju. Mereka mau bikin lagu sendiri. Kemudian, Usi nggak sengaja ngelihat poster YouTube Got Talent, sebuah ajang pencarian bakat yang diadakan oleh YouTube, di mana pemenangnya mendapatkan kesempatan untuk dikontrak langsung oleh produser dan label yang terkenal. Namun, karena Riani punya keanehan yang harus ia sembunyikan, Riani menjadi ragu dan gak mau ikut YouTube Got Talent ini. Riani takut kalau sinestesianya bakal gak terkontrol dan bisa berakibat buruk, bisa mempermalukan, bahkan membahayakan teman-temannya. Riani akhirnya memutuskan untuk keluar dari Virgo and Sparklings, dan dia menolak untuk mengikuti lomba tersebut. Riani khawatir dan stres, karena dulu ketika masih kecil, dia pernah dijauhi teman-teman yang gara-gara ini, gara-gara sinestesianya. Selama di kampus, Riani menghindari teman-temannya. Tetapi, pertemuannya dengan Leo dan Sasmi membuat dia merasa lebih baik dan mulai berusaha untuk mengendalikan kekuatannya. Tapi ternyata bukan hanya Riani yang galau, tapi Usi juga galau gara-gara dia dapat tawaran untuk tur keliling Eropa menjadi pianis. Ketika Riani udah yakin dengan dirinya, kayak oke, aku mau belajar mengendalikan kekuatan aku mau untuk mencoba yang sesuatu yang baru, untuk ikut YouTube Got Talent, dan akhirnya dia juga yang meyakinkan Usi untuk oke, ayo kita ikut YouTube Got Talent. Dan akhirnya Virgo and the Sparklings kembali lagi. Riani lalu melanjutkan proses menulis lagu, dibantu dengan Kak Leo. Riani juga perlahan-lahan belajar mengendalikan kekuatannya, bahkan mulai menggunakannya untuk menolong makhluk lain. Makhluk lain di sini bukan makhluk yang itu ya, tetapi kayak hewan ataupun orang-orang sekitar. Riani, Usi, dan Monica lalu dengan pede ikut YouTube Got Talent dan berhasil memukau para juri. Mereka lolos tahap pertama dan tantangan berikutnya dalam kehidupan mereka pun dimulai. Belum lagi pertemuan dengan sosok misterius yang bernama Ganendra yang berkata bahwa ia akan membimbing Virgo. Nah, selain itu, apalagi ya yang akan mereka hadapi? Nah, kira-kira begitulah cerita Virgo and the Sparklings. Menarik ya? Itu gimana nih? Gak? Seru banget sih. Aku maksudnya merasa relate sama ceritanya. Mungkin aku pasti akan nonton juga nanti 2 Maret. Oh iya, 2 Maret 2023. Tapi kalau aku nggak tahu tuh, misalnya waktu sebelumnya aku nggak tahu kalau itu oke difilmin gitu 2 Maret. Karena aku nggak tahu Virgo and the Sparklings itu apa, siapa gitu, mereka ngapain gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman atau kamu merasa kurang nih dengan cerita dari aku, kamu bisa baca di webtoon gratis loh. Gratis? Iya, Virgo and Sparklings. Oke. Dan gak hanya season 1 tadi yang ada ceritain. Ada 3 season. Ada 3 season. Masih banyak yang belum aku bocorin loh sebenarnya. Oh gitu. Tapi ini ceritanya spoiler apa enggak nih? Mau spoiler atau enggak nih? Aku tanya balik dong. Mungkin spoiler dikit lah ya, tipis-tipis. Oke. Sebelum spoilernya berlebihan, ya kan, kita sudahi aja cerita di ruang tunggu kali ini. Makasih banyak Kak Nabila udah ceritain Virgo and the Sparklings. Sampai jumpa di cerita di ruang tunggu selanjutnya. Bye-bye.